Sahabat tani, setiap makhluk hidup pasti butuh makan. Makan di sini artinya kita memberikan nutrisi kepada tubuh dalam proses yang namanya metabolisme, yang pada akhirnya ya sahabat tani semuanya menghasilkan yang namanya energi untuk kita tumbuh, beraktivitas hingga berproduksi. Sama juga dengan halnya tanaman ya sahabat tani semuanya. Pastinya tanaman juga butuh makan ya. Dan pada dasarnya tanaman itu bisa mencari makannya sendiri jika semua unsur makanan itu tersedia pada tanah. Namun pada tanah tertentu ya sahabat tani semuanya, unsur hara tidak tersedia dalam jumlah yang lengkap. Sehingga kita perlu memberikan tambahan makanan berupa pupuk. Dan lagi juga ya sahabat tani semuanya, petani kadang ingin memodifikasi kondisi tanamannya supaya bisa berproduksi lebih maksimal lagi. Maka ya sahabat tani semuanya, di dalam video ini saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan ingin menjelaskan jenis pupuk menurut golongannya supaya petani di sini paham dan dapat memilih sendiri pupuk apa dan seperti apa yang harus diberikan kepada tanamannya. Jadi pasti bermanfaat ya sahabat tani semuanya. Tonton sampai habis, kita intro dulu. Tetapi sebelum itu, saya masih menemukan loh banyak sahabat tani di sini yang belum subscribe channel ini. Jadi, subscribe dulu ya channel ini, sekalian juga klik tombol loncengnya supaya loncengnya bunyi kalau ada video baru dari channel ini. Oke, silahkan subscribe dulu. Sahabat tani, pupuk merupakan suatu bahan tambahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan untuk kebutuhan metabolisme tanaman. Dengan melakukan pemberian pupuk ya sahabat tani semuanya, secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan agar tanaman dapat tumbuh lebih baik, berkembang lebih baik, dan berproduksi lebih optimal lagi. Gitu ya sahabat tani semuanya. Nah, namun Anda perlu juga cek video di sini ya sahabat tani semuanya, bahwa ternyata kita juga harus memastikan yang namanya kondisi pH tanah harus sesuai. Karena pada kondisi pH tertentu, pH di bawah 5,0 ya sahabat tani semuanya, maka hampir semua unsur hara tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Silakan pelajari juga melalui video saya yang ini ya sahabat tani semuanya tentang pengaruh pH tanah terhadap pemberian nutrisi tanaman. Nah, oke, baik sahabat tani semuanya, saya anggap Anda sudah mempelajari ya sahabat tani semuanya dan sudah nonton pengaruh pH tanah ya. Jika memang belum, silakan Anda tonton dulu ya sahabat tani semuanya pengaruh pH tanah terhadap kesuburan tanaman sahabat tani semuanya. Oke, baik sahabat tani semuanya, saya anggap Anda sudah menonton videonya ya sahabat tani semuanya. Jika belum, Anda wajib tonton ya sahabat tani semuanya setelah ini. Secara garis besarnya ya sahabat tani semuanya, kita perlu paham dulu yang dimaksud dengan grade fertilizer. Nah, sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan grade fertilizer? Grade fertilizer ya sahabat tani semuanya adalah angka yang menunjukkan persentase atau kandungan unsur hara tertentu pada suatu pupuk. Misalnya urea 46 ya misalnya, artinya kandungan nitrogen pada urea tersebut adalah 46%, yang berarti dalam pemupukan 100 kg ya sahabat tani semuanya terdapat 40 kg nitrogennya. Kemudian pada pupuk NPK sahabat tani semuanya paling banyak yang biasanya kita kenal namanya NPK Mutiara ya sahabat tani semuanya. Grade fertilizernya adalah 16. Artinya 16 unsur pertama menunjukkan persentase kandungan nitrogennya sebanyak 16%. Kemudian 16 yang di tengahnya ya sahabat tani semuanya menunjukkan persentase fosfor atau nama senyawanya adalah P25. Kemudian yang 16 yang terakhir ya sahabat tani semuanya menunjukkan kandungan senyawa kalium atau K2O sebanyak 16% juga. Nah, sekarang saya contohkan lagi ya sahabat tani semuanya. Silakan lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini ya sahabat tani semuanya, saya akan gambarkan tentang NPK Mutiara Grower. Nah, dengan grade-nya 150920 ya sahabat tani semuanya. Maka, apa kira-kira arti dari angka ini? Oke, saya akan uji Anda ya sahabat tani semuanya. Silahkan tuliskan di kolom komentar nanti apa arti dari angka ini supaya Anda lebih tahu dan lebih paham ya sahabat tani semuanya, dan juga saya bisa tahu bahwa Anda sudah paham tentang grade fertilizer ini sahabat tani semuanya. Oke, silahkan. Setelah kita membahas tentang grade fertilizer ini ya sahabat tani semuanya, kini bakalan seru nih. Sekarang saya akan memberikan kepada Anda pengetahuan tentang pembagian jenis pupuk ya sahabat tani semuanya.
Ternyata pupuk itu dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama ya sahabat tani semuanya adalah pupuk berdasarkan sumber bahannya. Berdasarkan sumber bahannya, pupuk dibagi menjadi dua sahabat tani semuanya, yaitu pupuk organik dan anorganik sahabat tani semuanya. Nah, pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, bahan alam, dan lainnya sahabat tani semuanya. Baik yang diproses secara alami maupun rekayasa atau buatan kita manusia sahabat tani semuanya. Nah, pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair ya sahabat tani semuanya. Yang termasuk pupuk organik antara lain apa? Ayo. Pupuk kandang, oke. Pupuk kompos, oke. Pupuk hijau, yes. Humus, pupuk organik buatan, dan yang terakhir apa? Pupuk organik cair atau POC gitu ya sahabat tani semuanya. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk buatan maupun pupuk alam ya sahabat tani semuanya yang terbuat dari bahan unsur kimia. Apa aja kira-kira? Misalnya pupuk urea sahabat tani semuanya yang merupakan pupuk buatan perusahaan, NPK, apalagi ZA, apalagi TSP, dan sebagainya. Nah gitu ya sahabat tani semuanya. Oke, kita lanjut ya sahabat tani semuanya. Kedua adalah pupuk berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan bentuk fisiknya, sahabat tani semuanya, pupuk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pupuk dalam bentuk padat, dan yang kedua adalah pupuk dalam bentuk cair. Pupuk padat, sahabat tani semuanya, adalah pupuk dengan bentuk fisik berupa padatan. Misalnya saja nih, sahabat tani semuanya, pupuk dalam bentuk butiran atau granul, kemudian tablet atau tepung ya sahabat tani semuanya. Nah, yang perlu Anda catat ya sahabat tani semuanya, pada umumnya yang padatan ini mengandung unsur hara makro. Masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur hara makro? Jika belum, saya sarankan Anda untuk tonton video pertama ya sahabat tani semuanya dari rangkaian video kali ini, karena saya sudah jelaskan pengertian dari unsur hara makro maupun mikro di dalam video saya yang pertama. Nah oke, selanjutnya sahabat tani semuanya adalah pupuk cair. Apa yang dimaksud dengan pupuk cair? Adalah pupuk yang diproduksi dalam bentuk cairan. Pupuk cair ini biasanya adalah pupuk dengan unsur hara mikro ya sahabat tani semuanya. Namun sekarang ada beberapa jenis pupuk makro ya sahabat tani semuanya yang sudah dibuat dalam bentuk cairan. Nah, oke, selanjutnya adalah pupuk berdasarkan jenis hara yang dikandungnya sahabat tani semuanya. Nah, berdasarkan kandungannya dibagi menjadi dua. Ayo apa? Pastinya Anda sudah tidak asing ya sahabat tani semuanya, yaitu apa? Pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Apa itu pupuk tunggal? Merupakan pupuk dengan kandungan unsur hara satu macam saja sahabat tani semuanya. Biasanya berupa unsur hara makro primer. Misalnya urea yang hanya mengandung unsur hara nitrogen saja sahabat tani semuanya. KCl yang hanya mengandung kalium saja sahabat tani semuanya, dan TSP yang hanya mengandung fosfor saja gitu ya sahabat tani semuanya. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk dengan kandungan unsur hara lebih dari satu macam. Misalnya NPK mengandung unsur apa? Ayo, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan contoh lainnya misalnya amopos mengandung dua unsur hara ya sahabat tani semuanya. Apa kira-kira? Nitrogen dan fosfor. Nah, tetapi tahukah Anda, ada satu lagi loh sahabat tani semuanya, pupuk majemuk yang sebetulnya tuh sering kita temui. Apa itu kira-kira? Yaitu adalah pupuk organik. Apa aja kira-kira? Pupuk kandang, kompos, dan lain-lain ya sahabat tani semuanya. Karena kandungan unsur hara dari pupuk organik ya sahabat tani semuanya berupa unsur hara mikro yang tentunya dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh dan berproduksi lebih maksimal lagi. Oke, kita lanjut ya sahabat tani semuanya. Sekarang pupuk berdasarkan cara aplikasinya. Berdasarkan cara pengaplikasiannya sahabat tani semuanya, pupuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk daun dan pupuk akar. Pupuk daun merupakan jenis pupuk yang khusus diaplikasikan dengan cara penyemprotan pada daun. Biasanya pupuk daun ya sahabat tani semuanya memiliki unsur hara mikro. Sedangkan pupuk akar ya sahabat tani semuanya adalah pupuk dengan cara pengaplikasiannya menggunakan 3 cara. Ayo apa tebak? Cara pertama adalah dengan cara penaburan dengan disebar. Yang kedua adalah dengan penaburan pada titik tertentu ya sahabat tani semuanya. Dan yang ketiga adalah metode cincin atau membuat lingkaran. Pupuk akar ini sahabat tani semuanya biasanya adalah pupuk dengan kandungan unsur hara makro. Misalnya apa kira-kira? Urea ya kan? NPK, TSP, dan lain sebagainya. Tambahan lagi nih sahabat tani semuanya, banyak petani sekarang yang melakukan pengaplikasian pupuk akar melalui daun ya kan? Mungkin Anda juga pernah begitu. Boleh aja sahabat tani semuanya nggak apa-apa, tetapi perlu diingat ya sahabat tani semuanya bahwa proses pelarutan pupuk akar itu harus larut dan tercampur rata sahabat tani semuanya.
karena sifat pupuk akar itu berat. Maka jika sebentar saja terdiam ya sahabat tani semuanya, akan membuat tumpukan pada bagian bawah alat siram Anda seperti sprayer dan lain sebagainya ya sahabat tani semuanya, yang pastinya akan membuat proses pengaplikasiannya tidak merata. Maka saran saya nih sahabat tani semuanya, menggunakan pupuk akar dengan cara pengaplikasian daun, Anda harus mengocok rata atau menggoncangnya dalam periode tertentu. Misalnya 2 menit sekali Anda harus kocok rata gitu ya sahabat tani semuanya. Atau ketika Anda taruh di pundak seperti tas ini ya sahabat tani semuanya, Anda harus sering goncang-goncangan seperti ini supaya dia semakin tercampur rata ya sahabat tani semuanya. Artinya dalam periode tertentu Anda harus membuat pupuk padatan itu yang Anda aplikasikan pada daun itu harus tercampur rata gitu ya sahabat tani semuanya. Oke, dan yang terakhir ya sahabat tani semuanya, pupuk berdasarkan kecepatan melepas unsur hara. Berdasarkan kecepatan melepaskan unsur hara ya sahabat tani semuanya, pupuk dibagi menjadi 2, yaitu yang namanya fast release atau cepat lepasnya, dan yang kedua adalah slow release atau lambat lepasnya. Jenis pupuk fast release ya sahabat tani semuanya atau cepat lepasnya memiliki kandungan unsur hara yang mudah dan cepat diserap oleh tanaman. Pupuk jenis ini jika ditebarkan ke media tanam dalam waktu yang relatif singkat, maka unsur haranya sudah bisa diserap oleh tanaman. Makanya petani suka banget pupuk ini, karena ketika baru disebar dalam periode beberapa hari sudah kelihatan hasilnya. Contohnya ketika pengaplikasian urea ya sahabat tani semuanya. Pupuk jenis ini misalnya seperti ZA, KCL, dan lain sebagainya sahabat tani semuanya. Makanya orang banyak banget yang senang dengan urea sahabat tani semuanya. Karena hanya dengan hitungan hari ya langsung kelihatan hasilnya, tanaman yang menghijau dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Anda perlu berhati-hati ya sahabat tani semuanya. Jika memang tanaman terlampau hijau, terlampau kadar nitrogen ya sahabat tani semuanya, bisa rilis, biasanya disebut dengan pupuk lepas terkendali sahabat tani semuanya. Karena sifatnya memang lambat. Jenis pupuk ini melepaskan unsur hara yang dikandungnya secara perlahan. Pupuk jenis slow release ini sahabat tani semuanya melepaskan unsur hara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jenis pupuk ini misalnya pupuk TSP, SP36, dan pupuk kandang sahabat tani semuanya. Makanya pengaplikasiannya seringkali pada saat pengolahan tanah karena sifatnya memang lambat dalam proses pelepasannya atau perlahan-lahan ya sahabat tani semuanya. Nah oke sahabat tani semuanya, kita sudah bahas panjang lebar dan kali tinggi bahkan sahabat tani semuanya. Nah, bukan panjang lebar kali tinggi ya, itu namanya balok sahabat tani semuanya. Diharapkan setelah Anda mengikuti video ini sampai akhir ya sahabat tani semuanya, Anda dapat memilih kira-kira pupuk yang seperti apa yang Anda butuhkan supaya dapat meningkatkan hasil usaha Anda menjadi lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan silahkan langsung melalui kolom komentar ya sahabat tani semuanya. Dan jika Anda menyukai video ini silahkan klik tombol jempolnya sahabat tani semuanya, juga bagikan kepada yang lainnya supaya makin berkah lagi. Oke sahabat tani semuanya, dan juga di samping sini ya sahabat tani semuanya ada 2 video yang lainnya yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari supaya ilmu Anda semakin bertambah lagi. Mudah-mudahan semakin bermanfaat untuk Anda tonton ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sahabat tani semuanya. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.